sengaja justru kolam masih kotor udah isi air aja. Karena apa? Ngetes filter kita gitu loh. Jadi seringkali owner menanyakan, lu ini nggak dicuci dulu? Nggak apa-apa Pak, ngetes filter. Karena apa? Bapak udah beli filter mahal-mahal, mosok nggak kita tes gitu kan. Jadi memang kita agak lain. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Tosin. Ini ada satu kolam lagi yang running. Saya mau bahas ini apa namanya. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan berulang-ulang. Jadi kita bahas aja. Bukan speknya sekarang. Kita kalau bahas spek standarnya Tosin, kalian udah tahu lah ya. RDF semua otomatis semua. Ya kelistrikan apa segala macam udah standarnya Tosin, udah sering banget lah kita bahas, tapi nanti akan kita bahas juga setelah running. Ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, kolam kalau baru jadi apa sih yang harus dilakukan. Nah sebenarnya sih apa ya, kalau orang Jawa bilang kan desa mawa cara negara mawa tata, artinya setiap pond builder pasti punya cara sendiri-sendiri, punya skill masing-masing lah ya. Ada yang jamak kita ketahui itu umumnya kalau kolam baru jadi itu pakai gedebok pisang, ada kan. Jadi untuk menghilangkan kimiawi yang ada di kolam itu, baik dari semen ataupun dari bekas cat, itu pakai gedebok pisang. Ada juga yang sebelum direndam dikasih gedebok pisang itu ada yang dicuci dulu pakai sabun Sunlight katanya. Aduh, mohon maaf nih nyebut merek, apapun sabunnya lah untuk menghilangkan baunya cat dan semen tadi. Jadi kalau kita memang agak lain daripada yang lain. Sengaja justru kolam masih kotor udah isi air aja. Karena apa? Ngetes filter kita gitu loh. Jadi seringkali owner menanyakan, lu ini nggak dicuci dulu? Nggak apa-apa Pak, ngetes filter. Karena apa? Bapak udah beli filter mahal-mahal, mosok nggak kita tes gitu kan. Jadi memang kita agak lain. Terus treatmentnya bagaimana? Dulu kita pernah pakai juga gedebok pisang, apapun itulah. Cuman akhirnya kerepotan. Pas selesai treatment misalnya cycling seminggu atau direndam seminggu pakai gedebok pisang, itu kita kerepotan. Kita harus bersihin lagi, kadang-kadang ada yang ketarik di BD, ada yang ketarik di media. Aduh, jadi 2 kali kerja. Menurut hitungan kita seperti itu. Akhirnya kita punya cara juga, setelah kita konstruksi sudah proper, langsung kita instalasi aja media, kita isi air. Yuk kita lihat aja dari sini. Jadi ini air sudah pakai air gunung ya, sudah pakai air gunung, tapi tetap penampungannya. Jadi ini udah cycling selama 24 jam. Kira-kira kemarin ngisi jam segini juga ya? Iya kan, jam segini juga kira-kira. Nah, jadi cycling sudah 24 jam, hasilnya seperti ini. Karena memang kolam kita isi apa adanya. Dan kebetulan media di kolam ini, karena ini kolam renov ya, kolam renov medianya adalah media yang sudah pernah dipakai. Jadi kelihatannya nggak bening. Ya seperti ini adanya. Langsung apa tipsnya kalau dari kita PK. Kita rendam PK dengan dosis 5 gram per ton. Jadi nanti kolam ini akan menjadi biru, ungu lah ya, menjadi ungu. Biarkan mereka nanti proses oksidasi. Biasanya ya dengan dosis 5 gram per ton itu antara 3 hari atau kadang ada yang cepat juga 2 hari itu nanti sudah bening sendiri gitu. Nah pertanyaan berikutnya apa? Umumnya adalah terus kapan bisa diisi ikan? Kita biasa cycling seminggu aja langsung masuk ikan. Ganti air lagi nggak usah gitu, nggak usah ganti air. Sampai dengan saat ini nggak pernah ada case apapun. Jadi aman sepanjang ikannya sehat, dan tentu sebelum masuk ke kolam di karantina dulu. Nah gitu ya. Yo coba kita tadi PK-nya di mana ya? Di sana ya. Nggak apa-apa Mas Aji ngesutnya dari sini biar saya masukin PK ya. Nanti air perubahan kayak gimana kalau dikasih PK? Saya tuangkan bebas. Untuk nuangkan PK itu bebas karena air kan akan tersirkulasi, akan muter kan. Mau di waterfall bisa, di chamber bisa, di kolam juga bisa, karena ujung-ujungnya nanti akan muter. Nah ini kita masukin di chamber aja biar kelihatan perubahan warnanya ya, di chamber waterfall. Nah kurang lebih
seperti ini, airnya jadi biru. Nanti itu dia apa namanya, kotoran-kotoran dari bekas-bekas sisa pembangunan ya, sisa bangun-bangun itu akan ngendap, ikut teroksidasi setelah di PK. Ini perubahan airnya nih ya, cepat sekali. Ini nanti akan ungu semuanya, jadi seluruh air akan ungu. Proses oksidasi umumnya 3 hari dengan dosis 5 gram per ton itu. Oke, gitu ya. Nanti kita update lagi setelah 2 atau 3 hari. Sekaligus kita bahas apa sih speknya kolam ini. Karena kolam ini kan dulu pernah kita ulas juga. Jadi kita ketemu kolam ini itu waktu itu memang sudah jadi ya. Kolamnya konvensional. Terus waktu itu flow-nya nggak normal, ternyata konsumsi wattnya dulu gede banget. Problemnya adalah dulu pipa yang dipasang oleh yang lama ya, oleh yang bikin kolam yang dulu itu kecil, semuanya 3/4 atau 1 in gitu, saya lupa. Jadi owner pengennya flow-nya gede, jurusnya apa? Diganti pompanya yang gede, ditambahin pompanya yang gede. Tapi karena pipanya kecil, akhirnya pompanya ini kan kecekek, jadi wattnya gede banget, flow-nya kecil. Terus waktu itu kita rubah dari pipa 3/4 untuk arus waktu itu kan ada 2 kebetulan. Jadi kita reduce ke 2 in, pompanya hanya 1. Jadi flow-nya maksimal, watt-nya mengecil. Justru flow-nya lebih gede. Waktu itu seperti itu. Jadi saya agak lupa dulu, ada kok di postingan kita sebelumnya, dulunya pakai pompa apa gitu, terus kita ganti Norus ya waktu itu ya. Nah, nggak puas sampai situ, akhirnya kolam dirombak, nggak total. Tapi ini didalemin, prosesnya kemarin cukup panjang. Yang bikin panjang proses bikin kolam ini adalah pindah biotek atau apa, septic tank ya, box biotek itu. Jadi dulunya kedalaman kolam ini cuma sebelumnya itu 0,6, kalau nggak 0,8, saya agak lupa ingat. 0,8 atau 0,6 kita gali menjadi bersihnya 1,2, jadi galian 1,4. Terus ketemu biotek yang kedalamannya 1,5, jadi udah galian 1,4 plus 1,5 lagi untuk mindah biotek. Ini yang bikin proses cukup lama ya. Kita lihat ya, nih sekarang airnya sudah biru, cenderung keunguan, tapi belum tercircle secara rata. Ada kan rata semua. Terus sisa-sisa semen, cat itu semua akan ngendap semua, ketarik dan terbuang oleh RDF yang itu sudah terpasang. KC30 new model yang pertama kita install di Jakarta, karena yang 2 kemarin ada di Jogja. Ini kan masa tes fungsi ya, posisi tes fungsi untuk memastikan seluruh peralatan dan mesin itu bekerja dengan normal, bekerja sesuai dengan harapan, sehingga di masa tes fungsi ini kita bersamaan juga ya untuk melakukan PK, supaya nanti pas sudah semua fungsi peralatan itu normal, air juga sudah siap untuk diisi ikan. Sambil melihat Pak Strongman ya, para Strongman baru masang decking kayu ulin untuk tutup chamber. Thank you ya. Selamat sore dari saya Tosin. Tips untuk kolam yang baru running harus diapakan. Terima kasih sudah melihat dan meluangkan video kita, konten kita, sudah meluangkan kuotanya juga. Selamat sore, salam Tosin Koi.